Rupiah terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat setelah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed menurunkan ekspektasi cut rate di tahun 2025. Posisi ini merupakan yang terlemah sejak 4 Juli 2024. Pelemahan mata uang Garuda ini pun dikomentari oleh netizen di Instagram CNBC Indonesia. Kita coba baca beberapa di antaranya. Ini dari berita berjudul Rupiah terlemah sejak Juli 2024. Dolar Amerika Serikat sentuh 16.300. Kita lihat komentarnya. Dari yang pertama adalah @WilsonTwins, nunggu rupiah 25.000. Amit-amit, jangan sampai ya. Dia megang banyak dolar kayaknya. Jangan sampai dong, mungkin dia 20 tahun lagi nggak apa-apa lah, tapi jangan sekarang dong. Kita lihat ke komentar yang kedua. @Anger_Purwoko. Thank you Mr. Trump. Nah ini kan yang tadi aku sebut di segmen sebelumnya, banyak yang berpendapat bahwa sebenarnya ini penyebabnya adalah Mr. Trump. Kita lihat ke komentar yang selanjutnya @Swibowos. Ayo pemerintah atasi ini. Nanti juga akan saya tanyakan ya sebenarnya ada formula apa sih sebenarnya bisa kita lakukan atau pemerintah Indonesia lakukan untuk menstabilkan rupiah. Kita lihat lagi komentar selanjutnya @_Antonio Josh. Situasi gini dimanfaatkan buat para eksportir sebetulnya. Ekspor Indo jadi lebih murah dengan depresiasi kayak gini. Cuman kan PPN naik, malah jadi nggak kompetitif. Nggak tahu ini arah kebijakan ekonominya mau kemana. Pinter-pinter ya netizen CNBC itu. Kita lihat dong komentar yang terakhir. Ini kayaknya yang paling gong nih. @Muhammad_Ong, tenang ada Gibran. Emoticon ketawa. Oke, baik. Kita coba ulas terlebih dahulu satu-satu ya. Berkaitan dengan tadi banyak yang berasumsi, sebenarnya saya juga setuju begitu, bahwa rupiah ini akhirnya melemah terus. Ini merupakan efek psikologis dari para investor yang melihat bahwa wah Donald Trump nih bakal melindungi negaranya, make America great again, dan bahkan sebelum dia terpilih dia menggaungkannya sudah begitu kuat begitu. Makanya begitu dia terpilih efeknya luar biasa dan akhirnya rupiah sudah terdepresiasi, sudah ditunjukkan begitu secara data. Menurut Bang Mike, apakah ini benar? Dan sebenarnya apa sih yang harus kita waspadai? Iya sebenarnya karena kalau kita lihat dari awal tahun sebenarnya kan kondisi ketidakpastian memang ada. Cuman cenderung lebih ringan gitu karena The Fed sudah memungkinkan menurunkan suku bunga dengan sangat cepat karena inflasi juga lumayan rendah gitu ya. Nah ini membawa angin segar gitu. Cuman pertengahan tahun karena Pilpres AS ternyata waktu itu kencang Donald Trump untuk menang gitu sampai akhirnya dia terpilih, maka investor jadi berubah pikiran gitu, wah ternyata tidak sesuai prediksi nih gitu, banyak kebijakan-kebijakan yang dia kampanyekan itu dimungkinkan akan terrealisasi di tahun depan ketika dia mulai dilantik gitu. Bahkan sebelum dia dilantik aja baru-baru saja mungkin 1 minggu terakhir dia udah mengeluarkan ancaman ke negara-negara BRICS gitu kan, karena kalau mereka memaksa untuk dedolarisasi, nggak mau pakai dolar, Donald Trump nggak segan-segan untuk memberikan sanksi ataupun sikap yang baru gitu. Nah ini kan sangat mengganggu kenyamanan investor gitu. Pasti mereka untuk menempatkan modal dalam jumlah besar, terutama di negara berkembang. Negara berkembang kan dianggap fragile lah gitu ya, maksudnya nggak tempat yang aman untuk menempatkan dolar gitu untuk berinvestasi, sehingga di kuartal 3, kuartal 4 ini kita lihat memang pergerakan modalnya itu memang lebih mengarah ke Amerika Serikat gitu. Dan ini yang membuat dolar itu menguat hampir ke semua mata uang. Dan rupiah ini agak sedikit lebih buruk gitu. Karena untuk Asia saja kemarin itu dia ada di level yang paling parah gitu. Nah ini membuktikan banyak sekali memang yang harus disusun oleh Bank Indonesia termasuk pemerintah supaya rupiah ini melemah tidak terlalu dalam. Karena kalau ini terlalu dalam ini pasti sangat mengganggu perekonomian nasional karena rupiah kan termasuk salah satu indikator makroekonomi gitu ya. Oke, baik. Tapi emang mungkinkah Indonesia sanggup gitu istilahnya memberikan upaya-upaya, karena lawannya kan ya itu tadi, ini kan bukan konflik sih sebenarnya, situasi politik antara Amerika Serikat dan China, bahkan bukan Amerika Serikat dan China, Donald Trump dan Xi Jinping sebenarnya yang kayak orang pacaran pasif agresif gitu sebenarnya tuh mereka akur atau enggak sih gitu. Mungkin Mas Ai boleh menambahkan, emang bisa kita pemerintah Indonesia melawan atau istilahnya memberikan tenaga sedikit nih supaya kita melindungi rupiah kita jangan sampai dari konflik dua orang ini kita jadi kena gitu.
Jadi pernyataannya Michael menarik. Jadi rupiah itu kan termasuk satu yang terlemah, bahkan terlemah gitu ya di Asia Tenggara. Jadi sebenarnya ada faktornya kenapa rupiah itu sangat bisa tertekan gitu ya terhadap dolar. Jadi dolar-dolar yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan adalah dari sisi investasi gitu. Nah makanya ketika ada si return atau imbal hasil yang lebih besar di luar gitu, let's say di Amerika, dia akan dengan mudah menarik duitnya dari Indonesia keluar dan itu menyebabkan rupiah menjadi sangat fragile. Nah makanya memang banyak pelaku usaha mendorong supaya dolar-dolar yang masuk itu tidak hanya dari investasi tapi dari sisi perdagangan. Nah ini memang yang harus didorong gitu ya, dari ekspor kayak gitu, terus dari sisi investasi yang ke sektor real gitu yang memang membuat nilai tukar kita itu lebih kuat gitu, nggak hanya mengandalkan dari sisi investasi yang sifatnya paper asset gitu. Nah kebanyakan memang masuknya dolar-dolar dari luar itu memang ke instrumen-instrumen keuangan gitu ya, ke saham, ke obligasi gitu ya, ke reksadana dan lain sebagainya. Ini juga membuat akhirnya mata uang kita rupiah itu cukup fragile gitu terhadap dolar. Itu sih sebenarnya fakta lain yang menarik gitu ya. Oke, baik. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya juga sudah berusaha atau mengusahakan supaya rupiah tetap stabil. Bahkan kalau kita ingat-ingat sebenarnya kalau nggak salah di pertengahan tahun 2024 Bank Indonesia sempat menjanjikan bahwa rupiah bakal sampai di level 15.100 loh. Berarti kan bisa dikatakan kan nggak gol nih. Salah satu usaha yang dilakukan dan juga terus digaungkan sepanjang tahun 2024 itu adalah kebijakan DHE. Apakah memang bisa dikatakan bahwa dengan melemahnya nilai tukar rupiah berarti bisa dikatakan DHE ini tidak efektif? Mas, DHE tidak efektif itu hampir benar gitu karena bisa dilihat saja dari surplus neraca perdagangan yang lebih dari 50 bulan gitu. Memang tambahan cadangan devisa itu sangat kecil gitu. Itu artinya emang dolar yang didapatkan ketika pengusaha ekspor itu tidak disimpan di Indonesia gitu. Faktornya mungkin banyak ya, ada yang karena pembiayaan dari asing, dividen dan segala macam gitu. Cuman memang itu membuktikan kalau kita tidak bisa menikmati hasil ekspor yang harusnya bisa banyak keuntungannya gitu, apalagi kalau masuk ke di dalam negeri, diputar lagi uangnya, pasti itu kan sangat membantu untuk memutar perekonomian gitu kan, terutama dari sisi sektor keuangan ya. Nah, memang ini berbeda gitu dengan banyak negara tetangga aja, Malaysia, Thailand, itu sangat ketat aturan DHE-nya. Dia berani untuk memaksa, oke, tempatin di sini 1 tahun, 2 tahun gitu, dan harus dikonversi ke mata uang lokalnya gitu. Jadi bank sentralnya itu mendapat pasokan dolar yang cukup gitu. Berbeda kalau seandainya dengan Indonesia belum berani untuk taruh, sekarang kan baru berapa bulan, 6 bulan, harusnya diperpanjang gitu, setahun, 2 tahun gitu. Dan harus memastikan dolarnya itu memang ditukarkan ke rupiah gitu. Jadi berasa di cadangan devisa. Sekarang kan cadangan devisa cuma segitu-segitu aja gitu kan. Bahkan beberapa periodik itu cenderung turun gitu karena harus mengintervensi rupiah yang melemah terlalu dalam gitu. Oke, berarti bisa dikatakan kalau secara tegasnya nih ya, berarti pemerintah Indonesia kurang taring gitu ya kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia yang tadi Bang Mike contohkan. Iya, masih belum berani gitu karena mungkin masih ada trauma masa lalu gitu. Karena kalau lalu lintas devisa ini diperketat, ini akan mempengaruhi investor portfolio gitu. Apakah mereka berani menempatkan uang di sini atau enggak gitu. Jadi masih ada trauma semacam itu. Cuman banyak negara lain udah berani kok, harusnya Indonesia juga harus lebih gencar gitu. Karena hasil kekayaan kita yang dikeruk di sini tiba-tiba diekspor dijual dolar atau dolar kan kita rugi. Oke.